Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagimu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar ajakan untuk memberdayakan diri atau memberdayakan orang lain. Maka ada banyak kegiatan yang disebut dengan pemberdayaan, empowerment, yaitu suatu pembinaan dan pelatihan yang membuat orang menyadari kekuatan yang ada dalam dirinya, sehingga terdorong untuk mengembangkan diri sedemikian rupa, agar menjadi pribadi yang berdaya sesuai dengan minat dan bakat serta modal dan akalnya. Pemberdayaan adalah proses menggali kemampuan pribadi melalui berbagai latihan yang memacu apa yang ada, apa yang sudah dimiliki, sehingga berbagai potensi positif dalam dirinya berubah menjadi energi dan aksi konkret yang bukan hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi sesama. Pentakosta adalah pemberdayaan diri para murid Kristus yang disertai dengan anugerah khusus Roh Kudus untuk melaksanakan tugas perutusan Kristus. Kita lihat saja dalam perjalanan bagaimana Yesus memberdayakan murid-muridnya. Kita lihat dari orang Yesus memilih 12 orang biasa dan sederhana yang mau mengikutinya, yang hidup sesuai dengan harapannya. Dari 12 murid itu yang percaya dan mengikutinya, kini ada 2,4 miliar orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Yesus memberdayakan para muridnya? Pentakosta adalah suatu peristiwa pemberdayaan para murid oleh Roh Kudus, sesuai dengan janji Yesus. Yesus sendiri berjanji kepada para muridnya akan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai mereka, yang akan terus memberdayakan mereka. Hingga para murid Yesus yang sederhana dan biasa, yang pada umumnya menjadi orang di belakang, orang bilang anak bawang, yang selalu mengikuti, atau pemain cadangan yang tampil kalau dibutuhkan. Kini para murid harus menjadi pemimpin gereja, pewarta, bahkan bapak gereja, bapak bangsa, penjaga gawang gereja, pembela gereja, yang ditandai dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan dibuktikan dengan cara hidup baru sebagai gereja yang sehati, sejiwa,
bersukacita, dan berpusat pada Ekaristi. Selama 3 tahun Yesus memberdayakan para muridnya. Hingga setelah bangkit pun, Yesus terus menumpahkan diri untuk meneruskan proses pemberdayaan ini, yang mencapai puncaknya pada pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini. Roh Kudus itulah yang secara ajaib mengubah para murid biasa menjadi rasul luar biasa. Dari para murid yang dulunya lari terbirit-birit sewaktu Yesus ditangkap, menderita karena takut mati, menjadi para rasul yang mencintai Yesus hingga mereka berani mati demi Injil, mewartakan Kristus yang bangkit. Pentakosta adalah saat Roh Kudus memberdayakan para murid. Kristus menjadi gereja kudus, hingga Pentakosta pun diyakini sebagai hari lahirnya gereja. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang sama yang turun pada para rasul pada hari Pentakosta dicurahkan juga pada kita pada saat menerima sakramen pembaptisan, dan mendapat kepenuhannya saat menerima sakramen penguatan dengan pencurahan 7 karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudari diajak yang belum menerima sakramen penguatan untuk menerima sakramen penguatan. Sudah dibaptis tapi belum menerima sayang, ada 7 karunia Roh Kudus yang akan menyempurnakan kepenuhan karya itu. Maka saya pernah membaptis di suatu paroki di Keuskupan Bandung ini seorang oma berusia 80 tahun. Sakramen penguatan bagi seorang oma berusia 80 tahun lebih. Berarti selama menjadi Katolik, ia tidak menerima karunia 7 karunia Roh Kudus. Dan entah karena lupa, entah karena tidak tahu, karena ada orang juga yang berkata, sudah menerima sakramen baptis, sudah penguatan, lupa ya, sudah atau belum ya, lupa. Kalau tidak ada efeknya berarti belum ya. Dan sudah diberi sakramen penguatan pun kadang-kadang belum ada efeknya. Karena apa? Tidak terbuka pada 7 karunia Roh Kudus ini. Roh Kudus yang kita mohonkan dalam novena sejak hari kenaikan Tuhan kemarin itu lah yang memberdayakan kita, yang mengubah kita secara luar biasa. Dengan roh hikmat kita diajak menjadi orang bijaksana, terutama agar dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dengan roh pengertian, budi kita, akal kita diterangi, agar dapat memahami ajaran Tuhan, ajaran Yesus, sekaligus melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dengan roh nasihat, kita didampingi agar mampu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dan dengan roh keperkasaan, kita dikuatkan, kita diteguhkan agar kita setia pada nilai-nilai Injil, sekalipun mungkin harus menanggung kesulitan, penderitaan, bahkan mungkin salib. Dengan roh pengenalan akan Allah, kita diajar untuk mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja, berguna bagi kita agar dapat menggunakan hal-hal surgawi untuk kemuliaan Tuhan. Dengan roh kesalehan, kita diajar untuk terus berbakti kepada Tuhan agar menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikannya dan berani untuk menjadi teladan kesalehan bagi sesama. Roh inilah yang mendorong kita untuk berdoa. Maka jangan heran tiba-tiba orang yang menerima sakramen penguatan rajin berdoa karena ada roh kesalehan. Tiba-tiba orang ayo papa mama kita berdoa. Duh, ada angin apa? Angin surga papa. Ada Roh Kudus telah tercurah. Betul ya. Dengan roh takut akan Allah, kita diajar untuk taat kepada Allah agar hanya melakukan hal-hal yang berkenan pada Allah. Karena kita takut
kehilangan kasih Allah. Untuk itulah saudara-saudari, jangan heran kalau kita orang biasa dan sederhana ternyata tiba-tiba menjadi luar biasa dalam iman pada Allah dan komitmen pada gereja sebagai murid Tuhan, karena Roh Kudus memberdayakan kita. Untuk itulah setelah pelatihan-pelatihan, retret, pemberdayaan, marriage encounter, CFM, choice, orang tiba-tiba berubah karena dalam pelatihan pemberdayaan itu orang berdoa dan memohon datangnya Roh Kudus. Hanya kadang-kadang kita tidak terus terbuka hatinya, sehingga proses pemberdayaan itu terus berlangsung, bukan hanya terjadi sesaat itu saja. Maka tidak heran kalau ada orang yang tiba-tiba bertobat, tapi kemudian lama-lama kumat karena orang lupa untuk memberdayakan diri. Orang bilang itu mentalitas tobat, kok tomat, pergi bertobat, pulang kumat lagi. Karena Roh Kudus dibiarkan tetap berkarya di luar. Mari kita membuka hati supaya Roh Kudus bukan hanya sekali bercurah, tetapi terus memberdayakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang memberdayakan kita dijanjikan oleh Tuhan dan dijarahkan Tuhan, sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, damai sejahtera bagi kamu.